Izin Bapak, Ibu, Mbak, Mas bisa merapat ke area yang biasa kita sharing session, karena sharing session kali ini akan segera kita mulai. Terima kasih. Ini ada orang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Manajemen Infra 1 beserta seluruh tim Divisi Infra 1. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat dengan agenda sharing session mengacu pada akhlak Selasa kompeten. Oke, untuk selanjutnya salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Oke, izin Bapak Ibu, saya Galang dari Subdit Engineering akan memandu acara sharing session pada kali ini. Pada acara sharing session kali ini akan disampaikan oleh Bapak Romi Ramadan selaku Manajer Subdit Engineering Infra 1 dengan tema transformasi engineering berbasis Lean dan Digital Construction dan berorientasi laba dan kualitas. Untuk mengefisiensikan waktu, mari segera kita mulai. Kepada Pak Romi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Infra 1. Saya hormati yang lagi di ruangan, yang saya hormati Bapak Subdit, Bapak Subdit Infra 1 yang mungkin berhalangan atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Pak GM dan Wakil GM. Saya pikir tidak usah memperpanjang waktu. Izinkan kami hari ini dari Subdivisi Engineering ingin berkontribusi terkait transformasi yang ada di subdiv kami di engineering. Tolong diingatkan waktunya, Mas Galang. Jam saya 8.24, katanya kemarin 30 menit maksimum, ditambah 10 menit 40 menit, artinya jam 8:05 udah selesai. Mudah-mudahan bisa mudah-mudahan bisa on time. 9:05, insya Allah selesai. Jadi saya mulai saja presentasi saya hari ini. Jadi hari ini kami ingin memberikan sharing dalam konteks akhlak D kita terkait transformasi di engineering berbasis Lean dan Digital Construction dan berorientasi kepada laba dan kualitas. Next. Jadi apa sih sebenarnya teman-teman sekalian yang melatar belakangi kami melakukan transformasi? Jadi bicara transformasi, mungkin teman-teman udah bosan mendengarnya. Sudah tahu ya kira-kira ya? Kira-kira ada yang belum tahu? Atau sudah tahu semua? Kalau sudah tahu semua kita boleh pulang.
Oke. Jadi next, jadi memang kalau bicara terkait transformasi, kita melihat latar belakangnya dulu ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat ini laporan laba perusahaan kita, kalau kita bandingkan kita PP, ADI dan UAS kita, ternyata memang secara totally net profit kita yang paling ya mungkin 11-12 dengan UAS kita. Tapi tidak hanya net profit, kalau kita lihat dari laba kotornya juga memang tidak baik-baik amat. Angka 8%, 11% itu sebenarnya kecil kalau dalam konteks bisnis. Kira-kira seperti itu ya. Artinya apa? Ada yang salah dengan proses bisnis kita. Kira-kira begitu. Jadi karena ada yang salah, ada yang harus diperbaikin. Kira-kira gitu. Next. Nah, jadi kalau kita tadi melihat bisnis perusahaan kita yang ada di Indonesia, partner-partner kita, kompetitor kita, ternyata kalau kita lihat sedikit keluar teman-teman sekalian. Jadi kalau kita lihat bisnis konstruksi secara keseluruhan, memang ternyata profit kita juga nggak baik-baik amat. Ada di 4,4% saja. Artinya dibanding dengan bisnis-bisnis yang lain, seperti farmasi, telekomunikasi, media, dan segala macam, kita ada di 4,4. Artinya memang bisnis konstruksi ini juga secara bukan hanya kita di Indonesia, di seluruh dunia juga sebenarnya bermasalah. Hanya 4,4%, kecil sekali marginnya. Lalu perlu dilihat dari kenapa disampaikan di sini 70% dari konstruksi itu over budget dan terlambat. Jadi kalau bicara kabar jeleknya tadi, tapi kabar baiknya nggak sendirian ternyata kita. Banyak partnernya seperti itu, banyak di luar sana juga sama. Tapi kan artinya kan kita nggak harus menyerah dengan keadaan kita. Kira-kira begitu ya. Ya kita harus tadi berubah apa yang kita rubah dan sebagainya nanti kita diskusikan. Oke, kami di engineering hanya bagian kecil dari Wijaya Karya. Tapi kami berharap ya, jadi kalau kita bahasa sederhananya begini, kalau kita ingin merubah yang besar, kita mulai dari diri kita sendiri. Kira-kira gitu maksudnya transformasi di unit kami. Next. Next lagi. Jadi teman-teman, kalau tadi itu ada isu di global, isu fundamental dari bisnis konstruksi. Sekarang kami masuk lebih dalam isu yang ada di unit kami, isu yang ada di engineering. Jadi saya ingin tanya teman-teman ini kan mungkin juga pernah di engineering atau pernah berhubungan dengan engineering sebenarnya. Jadi kalau kita lihat teman-teman isu-isu di engineering ini, kalau kita berbagi terhadap biaya mutu waktu sebenarnya, pasti ada isu-isu yang sering kita dengar. Pertama dari si biaya, ya kan? Jadi kadang-kadang laporan engineering ini kalau ditanya tidak efisien atau boros. Pernah dengar begitu kan? Apain ke engineering? Bisanya boros. Kira-kira begitu. Nggak nambah penjualan juga. Lalu kalau dari sisi mutu, nggak lengkap. Nggak akurat. Ya kan? Gambarnya tidak ada. Revisi berulang-ulang. Kalau dari sisi waktu, lama. Udah deh, nggak usah ke engineering, lama, dan sebagainya. Kira-kira begitu kan? Slow respon. PLB udah kebanyakan kerjaan tuh. Gitu ditanya, kan? Hari ini nanya, minggu depan jawabnya. Kira-kira begitu. Tapi yang dulu tidak sekarang seperti itu. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Pastinya kalau kita lihat ini agak sedikit ngeles ya. Ya, bahasanya personilnya terbatas, Mbak Ika. Kenapa? Proyeknya banyak. Kita ada 40 project kan kira-kira gitu. Orangnya di unit divisi engineering yang dua, di building, di yang lain-lain sama. Mungkin banyak yang di EPC, kan kira-kira begitu. Jadi selalu beralasan begitu. Terus apalagi? Ya, macam-macam lah. Kurang software, lalu kurang motivasi dan sebagainya. Ya, bonusnya kecil dan teman-teman kira-kira gitu. Dan sebagainya. Kira-kira gitu kalau bicara terkait isu-isu di sini seperti ini. Next. Makanya tadi kami ingin merangkum kira-kira kalau bicara transformasi, kami menggunakan dua pendekatan sebenarnya, pendekatan lean dan pendekatan digital. Kalau kita bicara terkait lean, ada 8 ways dalam konteks lean. Kita istilahkan dengan downtime. Jadi kalau saya ambil yang tadi itu, yang sebelum-sebelumnya, saya bagi lagi berdasarkan teori lean construction, the defect katanya. Jadi ada laporan yang tidak lengkap, analisis yang kurang akurat, desainnya tidak bisa dikerjakan, gambarnya tidak approve, overproduction tidak menambah penjualan, tidak efisien atau boros, revisi berulang, slow respon dan sebagainya, kira-kira seperti itu. Baru ada non-utilized talent ini kurang inovasi, tidak dapat mitigasi risiko dan segala macam sampai akhirnya tidak efisien dan boros.
Kira-kira gitu. Jadi kalau kita ambil pendekatan teori reconstruction terhadap isu-isu yang ada di kami bisa simpulkan ada 5 isu utama dari 8 isu yang ada di teori. Kira-kira begitu. Next. Jadi next lagi. Nah, jadi bicara terkait lean construction, kami juga punya filosofi sendiri sebenarnya. Jadi kalau kita bicara lean construction WIKA, kemarin sudah dijelaskan juga sama kewajiban yang lebar terkait kita punya rumah transformasi WIKA, House of Transformation. Jadi ada 3 pilar dan ada 4 fondasi. Ada satu tujuan, kira-kira gitu. Kami tidak menggunakan istilah rumah, kami lebih suka menggunakan pohon transformasi. Pertanyaannya, nanti teman-teman bertanya, kenapa pohon semangka? Kenapa nggak pohon beringin? Kira-kira ada yang tahu nggak? Maksudnya apa? Jadi sebenarnya, coba ada yang mana? Oke, nanti simpan pertanyaannya untuk tanya jawab. Ini kira-kira begini. Ya sudah, saya jawab saja. Jadi gini, kalau kita bicara terkait pohon transformasi di sini, kami kenapa pohon semangka? Jadi filosofinya adalah kalau kita lihat di sini ada akar, lalu ada daun dan batang, lalu ada buahnya sendiri, kira-kira begitu. Jadi filosofinya ini adalah bahwa kami dengan usaha yang minimal, kami ingin mendapatkan hasil optimal, kira-kira. Jadi pohon sama buahnya besaran buahnya, kira-kira begitu. Berbasis apa? Berbasis berpondasikan apa attitude, pastinya good attitude, teknologi dan kompetensi. Lalu dengan basis itu, kami membuat 3 program utama di transformasi. Yang pertama adalah sasa online, kedua engineering analysis berbasis web, lalu terakhir adalah improving kompetensi. Yang mana nanti ujungnya akhirnya itu kami akan mendapatkan harapan kami bahwa upaya kami bisa meningkatkan profit, bisa membuat desain yang efektif, lalu bisa mengurangi risiko. Jadi 3 on 3. 3 dasarnya, 3 usahanya, 3 tujuannya. Gampang gitu, kira-kira berpikirnya sederhana. Oke, next. Jadi kalau terus naik lagi, misalkan, jadi saya akan bahas satu-satu sedikit terkait 3 pilar atau 3 program transformasi yang ada di engineering. Jadi yang pertama itu adalah sasa online, Bapak-Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita bicara di WIKA, mungkin baru kami yang melakukan sasa online. Dan ini kami lakukan setiap bulan. Jadi kalau kita ada 40 proyek, misalnya dikali 12, ada sekitar 400 sampai 450 kali kami setahun melakukan sasa online. Yang tujuannya adalah memonitoring proyek-proyek yang ada di WIKA. Bagaimana kami memonitoring, memberikan saran, dan sebagainya. Dan itu kami lakukan kontinu setiap bulannya. Kira-kira seperti itu. Jadi, ya ini upaya kami, bagaimana kami bisa mengcapture isu-isu apa. Karena gini, isu engineering itu tidak hanya di kami. Isu engineering utama itu adalah di partner kami di proyek sana. Jadi keberhasilan kami adalah keberhasilan mereka. Kegagalan mereka adalah kegagalan kami. Jadi bagaimana upaya kami sekuat tenaga agar engineering di proyek itu berhasil mengerjakan semua tugas-tugas. Kira-kira gitu. Mendukung proyek agar 3 tadi tercapai. Meningkatkan profit, mengurangi risiko. Kira-kira begitu. Kan itu kan tujuan dari bisnis kita. Jadi sasa online seperti itu. Saya tidak usah ceritakan targetnya detail satu-satu, tapi kira-kira itu yang kami lakukan. Dan sasa online ini berbasis web. Jadi gampang, tinggal kerja, isi, nilai, kasih evidence, tutup. Langsung semua reportnya online secara real time akan terreport di dashboard engineering kami. Oke, next. 834. Lalu kedua, engineering berbasis web. Ini juga sama. Jadi kami itu sekarang membuat program bagaimana yang tadinya kami bekerja secara silo. Satu-satu. Kami membuat web yang mana semua report itu bisa dimasukkan ke dalam web. Di reportnya dibuat di sana. Sehingga misalnya gini, contoh sederhana. Ada satu tugas dari project yang mana membutuhkan satu engineer, satu drafter, gitu kan? Atau 2 engineer, satu drafter. Yang mana mereka bisa bekerja berbarengan. Yang mana nanti semua lampirannya bisa dimasukkan ke dalam web kami, langsung akan otomatis tergenerate membuat satu report, kira-kira begitu. Itu juga report-report analisis, report presentasi, maupun analisisnya sendiri berbentuk analis sederhana. Karena memang tidak semua analisis bisa dibuat dalam konteks sederhana. Sebagian memang kami menggunakan software yang lain yang cukup berat, misalnya seperti SAP,
praksis dan sebagainya. Itu sudah kami lakukan. Oke, next. Terakhir, bahwa yang ketiga adalah kami melakukan improving kompetensi. Jadi lewat apa kami melakukan improving meningkatkan kompetensi? Lewat sharing knowledge pastinya. Kami melakukan sharing setiap minggunya. Jadi kami rapat hari Rabu. Setiap Rabu itu kami setiap orang berganti-gantian memberikan sharing. Apa saja, baik mau engineering maupun engineering. Kami juga mengundang orang-orang dari luar, vendor, sub, akademisi, konsultan, dan lain-lain. Dan itu sebenarnya sudah kami lakukan. Walaupun memang untuk yang dari luar ini, kami baru mulai aktif lagi di 2 bulan terakhir. Bulan-bulan sebelumnya kami hanya fokus di internal. Jadi gini, logikanya begini, untuk meningkatkan kompetensi kita harus belajar. Kenapa kita harus sharing? Karena kami berpikir bahwa sehebat-hebatnya kita belajar, kita pasti yang akan kita dapatkan paling hanya 100%. Tapi kalau kita mengajar, kita minimal yang kita dapatkan 100%. Jadi bedanya mengajar ada. Kalau kita belajar, yang kita dapatkan 100% maksimal. Tapi kalau kita mengajar, yang kita dapatkan minimal 100%. Itu analogi kami. Makanya kami ingin meningkatkan kompetensi salah satu dengan sharing. Baik kami di internal maupun kami di eksternal. Dan semua hasil sharing ini kami rekam dalam Zoom dan kami masukkan ke dalam teks. Ini kit kami. Jadi kita punya rumah tools gitu yang harus kita gunakan, dashboard kami, yang mana isinya tadi semua program kerja kami ada di sana. Kira-kira gitu. Dan ini terbuka bukan cuma untuk kami, juga untuk partner kami. Jadi misalnya teman-teman di project bisa melihat. Jadi mereka bisa melihat juga bagaimana kinerja engineering mereka berdasarkan penilaian mereka. Saya rasa bukan cuma kami, mungkin teman-teman di sini juga sudah bisa buka ya, nanti kalau ingin buka dan pernah disampaikan juga oleh Mas Eka. Saya rasa itu yang bisa kami sampaikan pagi ini. Jam saya 8.37, masih banyak waktunya, ternyata cepat juga ya diskusi. Next Mas Eka, terakhir selesai. Oke, terima kasih. Engineering pasti beres. Kenapa kita gunakan bahasa pasti beres? Motivasi kami di bulan ini agar apa yang bisa tugas-tugas yang diberikan ke kami bisa selesaikan baik pastinya. Saya rasa cukup sekian presentasi dari saya. Silahkan, mungkin cukup banyak waktunya, ada sekitar 25 menit lagi. Cepatan 10 menit, silahkan 10 menit kalau ada yang bertanya, kita diskusi aja. Monggo. Ada yang bertanya? Kalau nggak ada, kita tutup dengan quiz. Cukup ya? Oke lah, kalau nggak ada yang bertanya, berarti sudah jelas semua. Karena memang cerita ini sudah sering kita ulang-ulang sebenarnya. Jadi prinsipnya, satu lagi, kami ingin berubah seperti Wika ingin berubah, kira-kira begitu. Kami hanya bagian kecil dari perusahaan ini. Harapannya ke depan perubahan kecil ini bisa memberikan perubahan yang besar ke perusahaan kita bersama. Sekali lagi, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup presentasi ini dengan pembicaraan topik koordinasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Romi atas materi sharing yang telah dipaparkan. Mungkin selanjutnya kita ke kuis ya Bapak Ibu sekalian. Kita menyiapkan 2 kuis, langsung tanya jawab aja. Berdasarkan jawabannya ada di dalam presentasi tadi Pak. Oke, pertanyaan pertama ya Pak ya. Ini harusnya sih teman-teman PCP paling bisa jawab ini. Dari 8 jenis waste di LC tadi, ini Pak Romi menyampaikan ada tipe 5 jenis waste Pak yang ada di engineering. Mungkin pertanyaannya, tolong sebutkan jenis waste yang ada di engineering tadi Pak. Atau minimal sebutkan 4 aja Pak yang ada di terkait dengan tipe waste-nya yang ada di engineering atau di link construction tadi. Oke, ada bisa jawab nggak? Kalau nggak kita change. Ini saya. Oke, Pak Yudi nih bisa, ternyata ada Mbak Ika. Oh iya, iya. Oke. Oke, Pak Yudi. Saya.
Ini tadi 5 yang apa namanya yang mendekati dari isu-isunya engineering tadi. 1 defect, kemudian O-nya itu mungkin overtime, terus overproduction, non-utilized talent, sama apa ya? Iya, ada ekstra ini ya. Apa namanya ekstra? Udah itu kayaknya lupa saya. Oh, iya. Oh, extra processing ya, karena berulang-ulang ya. Oke. Terima kasih Pak Yudi untuk jawabannya Pak. Jadi yang pertama tadi ada defect, terus yang kedua ada overproduction, yang ketiga ada waiting, yang keempat ada non-utilized talent, yang kelima bukan extra puding ya teman-teman kalian, tapi extra processing. Oke, Pak Yudi. Oke, pertanyaan kedua Pak. Simpel Pak. Tadi disebutkan sama Pak Romi ada istilahnya 3 on 3 Pak. Nah, atau basket ya biasanya. Simpel ya Pak. Minta tolong Pak sebutin aja, nggak usah dijelasin 3 program transformasi berbasis digitalnya engineering tadi Pak. Ada 3 Pak. Ada yang online, web, gitu. Oke, Mbak Isti ya. Ini langganan kuis ini. Ternyata aku sebutinnya cuma semangka punya akar, punya daun, punya pohon, itu Pak, punya batang. Yang pertama itu Sasa online. Jadi kalau nggak salah tadi sekali minimal 1 kali 1 bulan ya. Jadi terus yang kedua itu adalah ini ya laporan berbasis web. Jadi engineering divisi infra 1 itu punya web yang khusus untuk pelaporan gitu, baik pelaporan ada isu strategis ataupun misalkan progres gitu. Terus yang terakhir ini aku agak lupa deh Mas, apa ya? Bentar. Oh, ini yang terakhir itu tadi sharing. Jadi setiap hari Rabu itu ada rakor. Nah, ternyata rakornya tuh ada agenda khusus untuk sharing gitu. Jadi sharing knowledge antara tim engineering secara internal ataupun juga melibatkan eksternal. Benar sekali Mbak Isti, terima kasih untuk jawabannya. Tepuk tangan untuk Mbak Isti. Oke, Bapak Ibu, sudah kita ada di penghujung acara Bapak Ibu dengan penjelasan dari Pak Romi dan tadi ada sedikit kuis Bapak Ibu. Semoga apa yang di-sharingkan pada hari ini bisa bermanfaat dan semoga bisa menginspirasi untuk teman-teman semua. Dengan tema tadi transformasi Pak, kita juga berharap perusahaan kita bisa bergerak dan melakukan improvement Pak untuk kembali sehat Pak seperti dulu kala Pak. Amin. Pak, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.